Supositoria merupakan bentuk sediaan padatan yang memiliki satu atau lebih bahan aktif yang dapat terdispersi dengan basis yang sesuai dan dapat dimasukkan melalui rektal. Adapun keuntungan supositoria yaitu menghindari iritasi lambung dan usus kecil yang berhubungan dengan obat-obatan. Yang kedua, kontak dengan cairan dihindari sehingga dapat mencegah degradasi asam dan enzimatik dalam beberapa obat. Contoh obat supositoria yaitu Dulcolax dengan bahan aktif bisakodil, untuk indikasi yaitu terapi konstipasi atau sembelit, dan untuk mengosongkan perut sebelum prosedur operasi atau prosedur pada usus lainnya. Untuk kontraindikasi, jangan digunakan untuk penderita reaksi hipersensitivitas atau mengalami alergi pada bisakodil. Rute pemberian obat supositoria yaitu melalui rektal, yang dimana obat akan dimasukkan melalui anus atau rektum. Obat ini biasa ditujukan untuk pasien yang tidak bisa mengkonsumsi obat, mengeluhkan mual dan muntah, dan harus menjalani operasi sesudah atau sebelum. Untuk tujuan pemberian secara rektal ini, yaitu memberikan efek lokal dan sistemik, mendapatkan efek terapi obat, melunakkan daerah feses, dan merangsang buang air besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang absorpsi dari obat Dulcolax. Pertama-tama, kita harus tahu dulu absorpsi itu apa. Jadi, absorpsi itu adalah proses di mana obat berpindah dari tempat pemberiannya ke dalam sirkulasi atau peredaran darah. Untuk obat Dulcolax, pertama-tama yaitu pemasukan ke anus atau rektum. Jadi, Dulcolaxnya ini dimasukkan ke dalam anus atau rektum, kemudian meleleh di dalam suhu tubuh dan melepaskan zat aktifnya yaitu bisakodil. Yang kedua yaitu aktivasi obat secara lokal. Bisakodil ini merupakan prodrug yang artinya masih belum aktif. Bisakodil ini kemudian dikonversi melalui proses hidrolisis menjadi BHPM. BHPM ini diserap ke dalam sirkulasi darah dan beredar dalam bentuk inaktif. Yang ketiga adalah kerja lokal di mukosa usus besar. BHPM ini dia merangsang saraf enterik untuk meningkatkan peristaltik atau gerakan mendorong feses. Yang kedua, meningkatkan sekresi air dan elektrolit ke lumen usus. Berikutnya ada pengaruh penyakit terhadap absorpsi. Yang pertama yaitu gangguan pada rektum dan anus, misalnya radang dan luka yang dapat mengurangi efektivitas absorpsi. Yang kedua adalah diare dan infeksi usus yang dapat mengurangi waktu kontak obat dengan mukosa rektum. Adapun keunggulan absorpsi obat melalui rektum yaitu yang pertama menghindari kerusakan asam lambung, dan yang kedua cocok untuk pasien dengan kondisi muntah, koma, dan susah menelan obat secara oral. Distribusi bisakodil setelah pemberian secara rektal bersifat sangat terbatas, karena obat ini bekerja secara lokal di kolon. Metabolit aktifnya yaitu BHPM atau bis-hidroksiphenyl piridil 2 metana terbentuk langsung di mukosa kolon dan segera menjalankan efek laksatifnya dengan merangsang peristaltik serta sekresi cairan, sehingga tidak memerlukan transportasi atau distribusi lebih lanjut ke jaringan tubuh lain. Karena BHPM tidak masuk ke sirkulasi darah secara berarti, maka penyebarannya ke organ-organ seperti hati, ginjal, atau sistem saraf pusat tidak terjadi. Studi juga menunjukkan bahwa BHPM baik dalam bentuk bebas maupun konjugat tidak terdeteksi dalam plasma, meskipun diberikan berulang kali. Kalaupun sedikit terabsorpsi, maka BHPM akan segera mengalami konjugasi menjadi BHPM glukuronida yang bersifat tidak aktif, sehingga efek sistemiknya dapat diabaikan. Oleh karena itu, karena distribusinya yang sangat terbatas, bisakodil rektal memberikan efek farmakologi secara lokal, tanpa keterlibatan distribusi sistemik yang berarti. Bisakodil merupakan prodrug yang mengalami biotransformasi melalui reaksi hidrolisis enzimatik dalam fase 1 metabolisme. Aktivasi ini terjadi secara lokal di mukosa usus halus dan kolon, dikatalisis oleh enzim endogen bertipe deasetilase. Reaksi deasetilasi ini berlangsung melalui pelepasan dua gugus asetil yaitu COCH3 yang kemudian menghasilkan metabolit aktifnya, yaitu bis-hidroksiphenyl piridil 2 metana atau BHPM. Aktivasi bisakodil ini tidak melibatkan enzim mikrosomal hati seperti sitokrom P450 atau CYP maupun aktivasi bakteri usus, melainkan sepenuhnya dimediasi oleh enzim dalam mukosa gastrointestinal. Tujuan dari metabolisme fase 1 ini adalah untuk mengubah struktur senyawa menjadi lebih polar dan aktif secara farmakologis. BHPM yang dihasilkan memiliki dua gugus hidroksil bebas pada cincin aromatiknya, yang memberikan sifat polar sekaligus menjadi titik target untuk konjugasi lebih lanjut pada metabolisme fase 2. Kemudian terdapat metabolisme fase 2. Bisakodil ini merupakan prodrug yang awalnya ini inaktif menjadi aktif pada metabolisme 1, sehingga pada metabolisme fase 2 ini akan diubah menjadi fase non-aktif yang akan bisa dieskresikan. Nah, sehingga bisakodil yang pada metabolisme fase 1 menghasilkan BHPM, itu akan mengalami metabolisme fase 2 yang terdapat konjugasi. Terdapat dua jalur konjugasi pada bisakodil, yaitu yang pertama glukuronidasi yang dikatalisis dengan enzim UDP glukurosinil transferase yang akan mengkatalisis transfer asam glukuronat dari kofaktor UDP asam glukuronat ke substrat, sehingga dari BHPM dapat dikonjugasikan dengan asam glukuronat menjadi glukuronida sebagai berikut.
Nah, sehingga hasilnya adalah BHPM monoglukuronida yang satu gugus OH-nya itu terkonjugasi dan juga BHPM dikloronida, dua gugus OH yang terkonjugasi. Dan hasilnya ini akan sangat polar. Kemudian, yang kedua adalah sulfasi. Nah, sulfasi ini dikatalisis oleh sulfotransferase pada sitosol. Sedangkan glukuronida ini yang tadi itu pada retikulum endoplasma. Terdapat konjugasi atau transfer gugus sulfat dari PAPS atau 3 fosfoadenosin 5 fosfosulfat ke gugus hidroksilnya. Sehingga pada gugus hidroksilnya ini pada cincin aromatiknya BHPM akan menerima gugus sulfat yang akan membentuk gugus sulfat ester sebagai berikut. Nah, produknya ini akan lebih polar dan mudah untuk diekskresikan. Selanjutnya terdapat ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran obat atau zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan lagi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga konsentrasi obat dalam tubuh agar obat tetap dalam batas. Secara umum, organ utama dalam ekskresi yang pertama, ginjal. Pada ginjal terjadi filtrasi glomerulus tubulus hingga nantinya metabolit akan diekskresikan melalui empedu atau urin. Sedangkan yang kedua, pada hepar atau hati. Pada hepar atau hati ini, zat sisa biotransformasi akan dibuang melalui empedu hingga nantinya akan terekskresikan. Berikut yang ketiga ada jalur ekskresi minor. Nah, ini obat keluar melalui keringat, air liur, air mata, ASI, dan rambut. Proses ekskresi obat suppositoria atau dulcolax. Obat ini dia bekerja secara lokal di usus besar, merangsang konsentrasi otot usus besar untuk mempermudah buang air besar. Karena kerjanya lokal, penyerapan sistemik sangat sedikit. Ekskresi utamanya melalui feses, bukannya melalui urin atau empedu. Baik, sekarang kita masuk ke farmakodinamika dari bisakodil itu sendiri. Aksi obat dari bisakodil bekerja secara spesifik karena dia memiliki target yang jelas. Target yang jelas maksudnya adalah ia akan langsung merangsang sistem saraf enterik, yaitu plexus mesentericus di sistem kolon atau usus besar. Selain itu dia juga berefek langsung pada motilitas dari usus besar dengan meningkatkan peristaltik dan juga sekresinya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah target obat bisakodil ini sendiri. Ada dua, yang pertama adalah kanal ion, yang kedua adalah reseptor. Untuk di kanal ion, dia akan mengaktifkan kanal klorida. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah bahwa bisakodil merupakan prodrug yang akan berubah ke bentuk aktifnya jika terhidrolisis oleh enzim esterase di usus besar. Setelah dia berubah ke bentuk aktifnya, dia akan mengiritasi mukosa usus itu sendiri, yang akan meningkatkan sensorik dari usus itu, kemudian merangsang plexus dari sistem enterik. Hal ini akan meningkatkan motilitas dari usus itu sendiri. Selain itu, di sel epitel kolon juga akan meningkatkan kadar dari CA2+ intraseluler atau CAMP. Nah, peningkatan CAMP ini akan memicu pengaktifan dari PKA atau protein kinase A yang berfungsi untuk membuka kanal CI-CFTR atau Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Kanal CFTR ini merupakan kanal dari saluran ion-ion klorida, sehingga jika kanal ini terbuka, maka klorida-klorida ini akan keluar dan disekresikan ke dalam lumen usus, diikuti oleh pergerakan Na+ dan air karena adanya osmosis. Hasil akhir dari sistem ini adalah feses akan menjadi lebih lunak dan encer yang akan mempermudah dari defekasi itu sendiri. Target yang kedua adalah dari reseptor. Yang menjadi target utama dari reseptor ini sendiri adalah reseptor muskarinik. Muskarinik sendiri termasuk ke dalam reseptor dari GPCR atau G-protein coupled receptors karena cara kerjanya yang mengaktifkan protein G untuk menyalarkan sinyal ke dalam sel. Jadi mekanismenya yang pertama adalah bisakodil akan berikatan dengan si reseptor muskarinik yang ada pada sistem enterik. Setelah itu, ketika ligan sudah berikatan dengan reseptor, akan memunculkan konformasi. Konformasi baru ini akan berinteraksi dengan protein G yang akan mengaktifkan protein G serta memicu adanya transduksi sinyal. Lalu subunit yang keluar dari protein G yaitu subunit alfa, dia akan melepaskan GDP dan mengikat GTP. Pengikatan GTP ini akan mengubahnya menjadi bentuk aktif. Subunit dari alfa yang udah aktif ini dia akan memisahkan diri dari subunit lainnya, yaitu subunit beta dan juga subunit gamma. Kemudian dia akan langsung berinteraksi dengan target efek yang ada dalam sel. Subunit alfa sendiri dia akan mengaktifkan enzim adenyliosiklasase atau fosfolipase C. Dengan aktifnya enzim ini dia akan memicu peningkatan dari CAMP yang akan meningkatkan peristaltik usus serta sekresi dalam lumen usus. Hasil akhir dari sinyal ini adalah akan meningkatkan kontraksi otot polos dinding usus sehingga akan mempercepat pergerakan materi yang ada di dalam saluran pencernaan. Ketika efeknya sudah tercapai di dalam tubuh, akan terjadi proses inaktivasi dari si protein G itu sendiri. Dengan terhidrolisisnya GTP menjadi GDP, subunit alfa akan berubah menjadi ke bentuk tidak aktif lagi dan akan bergabung dengan subunit lainnya yaitu beta dan juga gamma. Setelah itu, protein G akan menjadi tidak aktif. Dengan tidak aktifnya protein G akan menghilangkan kemampuannya untuk berinteraksi dengan target seluler. Untuk informasi tambahan, saya akan menjelaskan bahwa protein G itu terdiri dari 3 subunit, di mana terdapat alfa, beta, dan gamma. Untuk dalam mekanisme bisakodil tersebut, masing-masing itu punya fungsinya masing-masing. Contoh yang pertama yaitu subunit alfa, di mana fungsinya itu setelah bisakodil itu mengikat reseptor muskarinik, subunit alfa aktif dengan mengikat GTP. Peran dalam bisakodil itu yaitu subunit alfa memicu transduksi sinyal dengan mengaktifkan enzim transduksi sinyal dengan mengaktifkan enzim seperti adenylisiklase atau fosfolipase C. Ini berkontribusi pada peningkatan peristaltik dan sekresi cairan di usus.
Yang kedua ialah subunit beta, di mana fungsinya itu sebagai stabilizer kompleks protein G dan dapat berinteraksi dengan berbagai protein target. Peran dalam bisakodil tersebut, subunit beta dapat memodulasi aktivitas subunit alfa dan juga berinteraksi dengan saluran ion untuk meningkatkan motilitas usus. Untuk antagonis atau agonis, bisakodil ini sebagai stimulan laksatif yang dapat dikategorikan sebagai agonis yang bekerja secara lokal pada dinding usus besar, menstimulasi saraf-saraf enterik secara langsung untuk meningkatkan pergerakan usus dan sekresi cairan. Dalam hal ini, bisakodil bekerja lebih ke arah agonis langsung pada targetnya di usus, meskipun target itu spesifik, reseptornya tidak seperti pada interaksi obat dalam reseptor neurotransmitter. Nah, untuk penjelasan mengenai toleransi, dalam beberapa kasus penggunaan bisakodil ini secara berulang lebih cenderung menyebabkan toleransi daripada sensitisasi. Toleransi laksatif itu adalah penggunaan laksatif stimulan seperti bisakodil dalam jangka panjang dan terus-menerus dapat menyebabkan usus menjadi kurang responsif terhadap stimulasi. Hal ini berarti dosis yang lebih tinggi memungkinkan diperlukan seiring waktu untuk mencapai efek pecahan yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai toleransi laksatif atau Bowell tolerance. Yang ketiga ialah subunit gamma, di mana subunit gamma ini memiliki fungsi mendukung stabilitas kompleks dan berperan dalam transduksi sinyal. Peran dalam bisakodil bersama dengan subunit beta, subunit gamma tersebut dapat mempengaruhi saluran ion dan berkontribusi pada efek farmakologis yang meningkatkan pergerakan usus. Interaksi obat dulkolaks. Interaksi obat dulkolaks dalam tubuh. Dulkolaks atau bisakodil bekerja di usus besar dengan merangsang peristaltik usus dan meningkatkan sekresi air serta elektrolit ke dalam lumen usus. Obat ini umumnya bekerja dalam waktu 6-12 jam secara oral atau 15-60 menit bila dalam bentuk suppositoria. Interaksinya terjadi ketika ada obat lain yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit, keasaman lambung, atau motilitas usus. Apa kategori obat dulkolaks dalam mengatasi sembelit? Dulkolaks adalah laksatif stimulan. Laksatif stimulan itu sendiri adalah obat pencahar yang bekerja dengan merangsang otot agar usus dapat mempercepat buang air besar. Obat ini bekerja langsung pada dinding usus besar dengan cara mengiritasi mukrosa usus ringan agar pergerakan usus meningkat. Berbeda dari laksatif osmotik atau pelunak tinja yang hanya menarik air ke usus tanpa stimulasi. Bagaimana cara dulkolaks memperlancar sembelit? Dulkolaks merangsang otot polos untuk berkontraksi sehingga mempercepat transit feses di kolon, yang membuat tinja yang tertahan lebih cepat keluar. Selain itu, dulkolaks mencegah reabsorpsi air sehingga tinja menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Obat atau zat apa saja yang dapat berinteraksi dengan dulkolaks dan bagaimana mekanisme interaksi tersebut terjadi? Ada diuretik dan kortikosteroid, meningkatkan risiko hipokalemia. Digoxin, toksisitasnya bisa meningkat jika kadar kalium turun, dan obat yang mempengaruhi motilitas usus seperti opioid atau antikolinergik dapat menurunkan efektivitas dulkolaks. Apa risiko efek samping ketika menggunakan dulkolaks dan obat lain? Efek samping yang bisa muncul termasuk kram perut, diare hebat, hipokalemia, dehidrasi, pusing dan lemas, meningkatkan toksisitas obat lain seperti digoxin. Bagaimana meminimalkan risiko itu? Gunakan sesuai dosis yang dianjurkan, biasanya 1 suppositoria per hari maksimum. Hindari penggunaan jangka panjang tanpa petunjuk dokter, dan jika rasa terbakar parah atau pendarahan rektal, segera hentikan penggunaan dan konsultasi kepada dokter. Setelah itu kita ke mekanisme kerja dulkolaks. Dulkolaks memiliki satu kandungan dalam zat aktifnya yaitu bisakodil. Bisakodil ini memiliki 2 mekanisme kerja dalam usus. Yang pertama meningkatkan prostaglandin E2 dengan menurunkan ekspresi aquaporin, yaitu sebuah protein integral untuk transport air. Dia akan menurunkan penyerapan ion natrium, ion klorida, dan kelembapan pada usus sehingga meningkatkan volume tinja. Yang kedua, bisakodil akan merangsang dinding usus dan sehingga meningkatkan peristaltik pada usus dan menyebabkan defikasi. Kedua mekanisme ini akan menurunkan kontraktilitas sel otot polos pada usus, menurunkan juga motilitas usus.